Oke, Angkol. Kami ada persoalan lah. Kira-kira Angkol. Oke. Coba tinggal kasih tinggal muka dulu, Angkol. Tinggal ya. Oke. Kita panggil Olan lah, Olan. Olan lah. Betul. Olan, macam mana sebenarnya? Kan sekarang kau ada coba bawa juga belia ada orang kan, tapi kenapa 3 yang datang? Oke, terima kasih. Bukan ini sebenarnya orang di bukan di tempat saya. Oh, Iya, dia di mana nih? orang di daerah Kayangat. Kayangan. Kayangan. Ya, bukan di Pokok, bukan di Tenggilan punya daerah. Oh, begitu. Iya, begitu. Jadi Mana pergi belia kau? Lagi pada semuanya. mana pergi belia saya di sini? Tidak. Tidak belia kan yang kerja? Ada juga nggak semua belajar kerja. Yang di sini 12 tahun ke bawah yang banyak anak-anak. Oh. Kurang lebih seperti itulah. Jadi kalau mau yang belasan-belasan punya asrama begitu. Dan kalau yang macam 20 ke atas tuh kan pergi Korea. Jadi YB. Jarang pergi Korea sebab tidak kerja di Sabah. Tidak berbaloi kami kerja di Sabah. Tolong, please. Oke, jadi itulah sebab-sebab dia. Ya, Jadi sebab-sebab. ini bukan dalam gereja sini pula. Bukan. Oh. Tapi kalau wilayah memang antara yang paling aktif ini dari Kayangat lah. Dari Kayangan. Ya, Kayangat. Jadi Kayangat memang 3 orang saja belia. Oh, tidak banyak. Ya. Banyak. Di mana di? Jadi hari ini orang di mana? Nah, itu doang menjawab, bukan saya. Begini, satu lagi. Untuk cover lah kan. Memang saya suruh si TCN bawa sedikit saja, tidak bawa banyak. Oh, dijawab sebenarnya. Selamat kamu orang Kayangat. Belia Kayangat kan? Ya. Belia Kayangat. Selamat kamu. Dulu di sinilah masih bergabung. Oh, jadi Tapi sekarang sudah dibuat daerah baru sana, daerah baru sini gitu. sudah ada 2 sudah mission kan? Kenapa bak kamu buat 2 mission tuh? Oh, tidak boleh kan? Tidak boleh. Kan saya tanya aja kalau ada pastor yang mau jawab di komen, jawab aja lah. Sebenarnya Hidup ini sudah tidak adil. Kita perlu mengadilkan. bagus nih. Boleh jadi mama untuk anak-anak kita nanti. Boleh juga. Oke. Kok kan satu-satunya laki-laki yang ikut hari ini. Kita macam walaupun dorang nih 2 saja perempuan, tapi sekurang-kurangnya dorang 2 perempuan. Mana belia laki-laki yang lain? Sedang kerja ke hutan. Kalau gereja saya kami kurang belia. Memang kurang belia. Jadi sebab tuh yang saya biasa dengan dorang kerja lain, Oh. saya kerja lain. Oh, lain gereja. Nah, tapi sebenarnya saya dulu kerja sini. Itulah saya rapat sama TCN. Oh. Nah, jadi sebelum tuh saya tidak ikut nih sebenarnya. Saya pun malu-malu yang kalau orang begini saya di rumah main game. Wih, seru gila main game. Betul. Nanti kita main. Seru main game. Boleh promote kan ya? Boleh. Ikut Lapat Finder. Wow. Betul. Itu saya setuju. Ikut Pathfinder baru kamu rasa macam mana syok dah tuh. Dia boleh ubah seseorang. Iya. Contoh kalau kamu yang tidak keluar rumah, kalau kamu jumpa kawan-kawan di luar, otomatis kamu yang walaupun pelan-pelan, kamu akan berubah lah tuh. Untuk keluar dari zone selesa, Pak. Saya terbiasa dari sejak TCN lah Bawa pergi itu. masuk Pathfinder. Lepas itu baru ikut-ikut belia.
baru pelan-pelan kena bagi tugasan untuk salah satu jabatan belia dua. Baru dari situ baru saya aktif, baru bawa-bawa derang, bawa-bawa yang belia lain begitulah. Wow. So Ikut Pathfinder. ikut Pathfinder. Dan juga kredit tuh apa tadi Teacher N. Ada gambar dia kan Batko. Saya mau ting. Thank you sebab dia juga iya kan. Dari dia kok dari dia terus dia yang bawa nih semua. Wow, sangat baik. Oh, ada satu orang lagi. Siapa? Sonoel. Senoel. Dia ini pun, Yang mana tuh? Tidak tadi. Senoel. dia orang kuat. Oke. Di sinilah. Ya, kalau belia mau ikut Pathfinder tidak kendaraan memang dia ambil. Oh, so untuk ini yang saya selalu mau cakap juga kepada semua orang yang tidak dapat ikut Pathfinder oleh karena kendaraan sahaja, ketahuilah bahwa setiap gereja atau setiap wilayah ada satu orang kuat yang akan ambil kamu. Yang penting kamu jujur, saya tidak kendaraan bilang. Saya mau pergi tapi saya tidak kendaraan bilang. Ada tuh. Sangat ada tuh. Yang akan mau pergi ambil kamu. Punya belia, please subscribe. Nggak, salah. Bukan. Ingat ikutlah Pathfinder. Nggak rugi. Tapi good point. Tapi sejok kok. First time. Oke. Ini soalan panas dulu nih. Kan dalam Alkitab ada kata cakap yang bilang semua dosa dapat diampuni kecuali satu, yaitu menghina Roh Kudus. Jadi bukankah kita ini selalu yang berdosa minta ampun tuh dengan dosa yang sama setiap hari diulang-ulang, itu bukan kategori menghina sudah kah itu? Roh Kudus. Terima kasih. Saya kasih betul dulu. Dosa yang tidak diampuni itu ada 2. Satu, Yang pertama itu menghujat Roh Kudus. menghujat. Yang kedua, kamu boleh buka di dalam Matius 6 ayat 13. Ayat 14 dan 15. Matius 6 ayat. Di sini dibilang, yang saya baca, karena jikalau kamu mengampuni orang lain, Bapa kamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi, berapa tadi kalau begitu? Saya sudah kasih tahu. Ada 2 hal. Ya, juga betul. Jadi, berbalik kepada pertanyaan tadi, apakah setiap hari yang kita minta ampun dosa itu adalah memang dosa yang sama, apakah itu dikategorikan dalam kelompok menghujat Roh Kudus? Oke, menghujat Roh Kudus ini menganggap dosa itu bukan dosa lagi. Contoh, kau menipu. Dan itu menipu sudah menjadi karakter kau, dan kau anggap menipu itu bukan dosa sudah. Perkara biasa. Sudah. Sampai setahap itu kau rasakan itu dosa itu menipu itu bukan dosa lagi. Oh, jadi selagi kau minta ampun, selagi itu kau rasa itu menipu itu berdosa. Selagi kau minta ampun berarti selagi itu Roh Kudus ada sama kau. Berbisik mau kasih tahu mau bertobat. Jadi kalau tidak ada lagi kau rasa begitu, berarti kau tolak sudah itu Roh Kudus, menghujat sudah kau sama Roh Kudus. Jadi, I am who I am. I am who I am. Wah, without the Spirit, Holy Spirit. Gitu. Oh, Jadi puji Tuhan lah kalau kita masih ingat ini dosanya. puji Tuhan lah kalau kita masih lagi mau minta ampun dosa yang sudah kita lakukan Iya, berulang kali. Ya. Tapi sekurang-kurangnya Tapi tobat. coba kita ingat kembali, akan dosa yang sama saja. Coba lagi lah dosa lain. Bukan begitu. Ya, kurang lebih seperti itu kan.
mengatakan itu saja, dan sebenarnya dosa ini satu saja yang tidak sehaluan dengan Tuhan. Tidak sehaluan dengan perintah Ya, Tuhan. semua itu dosa. Contoh kau menipu, kau mencuri, sama aja dosa juga dia punya apa. Jadi takkan dengan dosa yang sama walaupun bersih yang berbeda kau bawa sama Tuhan untuk diampuni. Padahal Tuhan sudah mati satu untuk semua di kayu salib. Jadi kalau begitu tidaklah istilah itu dosa yang besar ataupun dosa yang kecil. Tidak. Tidak timbang-timbang. Tidak. Mungkin kalau di agama sahabat kita ada itu. Ada itu. Oh, mungkin kalau saya menipu sini, saya akan bakar sekejap saja. Mungkin seperti itulah kan. Mungkin kalau saya membunuh ini, oh lama saya akan bakar, pasti saya mati. Tidak. Dosa, upah dosa adalah maut. Dalam rumah katakan. Tetap. Tidak kecil, tidak besar. Tidak kecil, tidak besar. Habis. I'm so blessed, I don't stress. I'm so blessed, I don't stress. I'm so blessed, I don't stress. Kawan-kawan kita kan pastor, Siapa tuh kawan? Oke. kawan-kawan Kristen kita yang lain, dorang, kenapa dorang bukan juga dorang tidak tinggal perjanjian lama lah, tapi dorang lebih fokus kepada perjanjian baru. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kebanyakan Kristen sekarang yang fokus pada perjanjian baru tidak sadar bahwa dalam perjanjian baru itu kutipan dari perjanjian lama. Sebagai contoh, waktu Yesus buka kitab di bait suci, dia baca itu kitab Yesaya. Sebagai contoh. Dorang tidak sadar itu, sehingga mereka meninggalkan ini perjanjian lama. Jadi kalau kita mau tanya kenapa, salah satu jawaban dia adalah mereka beranggapan bahwa perjanjian lama ini sudah berlalu dan diperbaharui di perjanjian baru. Tetapi mereka tidak sadar bahwa perjanjian baru itu tidak akan wujud kalau tidak ada perjanjian lama. Sebab kebanyakan cerita di dalam perjanjian lama itu dikutip dari perjanjian baru dikutip dari perjanjian lama. Ya. Jadi kalau kita kasih tiada ini perjanjian lama, berarti semua yang ada di dalam perjanjian baru itu perlu karena kasih hilang yang perjanjian lama juga. Seperti itu. Jadi kalau kena kasih hilang, cikit sudah, tinggal kok begini kali. Sebagai contoh kita ambil di Wahyu, Wahyu kan berkaitan tentang Daniel. Jadi kalau kita kasih tinggal ini perjanjian lama, ini Wahyu ini tidak akan wujud sebab dia ambil fokus sama Daniel. Ya. Saling berkaitan, connected. Yes. Monitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua. Sama kalau pasal Ibrani ada dibahas tentang iman, diambil tokoh-tokoh dari mana? Perjanjian lama, yaitu Musa, Abraham. Jadi kalau kan kasih hilang perjanjian lama, yang sana pun perlu kasih hilang dah. Tapi dia orang tidak pikir tentang itu sehingga mereka agung-agungkan ini perjanjian baru tanpa membaca dengan teliti bahwa ini perjanjian baru memerlukan perjanjian lama untuk saling memperlengkapi. Satu lagi lah. Oke. Oke, terus. Macam kita kan 10 Hukum. hukum dengan hari dalam Tuhan kan ada hari Sabat. Dan apa yang kita ada yang sebagai Adventist kita ada yang kita tidak boleh makan kan. Tapi bila kita beritahu yang begitu dengan kawan-kawan kita yang itu, bilang-bilang kenapa kamu masih ya sebab ada sudah bahwa Yesus datang dia kasih ampun sudah itu tidak perlu sudah begitu. Oke. Kalau dia ambil poin Yesus, ada sudah Yesus di perjanjian baru, kita perlu ikut teladan Yesus di dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Baca. Kristus telah menjadi teladan
Oh, itu saya ada sentangnya Itu satu umpok ayat. Untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, jadi kalau dibilang kita perlu ikuti Yesus, dia bilang kan. Jadi ikutlah cara Yesus. Apa dia makan? Dia pernah makan yang haram kah? Ikut Yesus. Kalau kamu tidak mau ikut perjanjian lama, ikut Yesus. Apa yang dia makan, bagaimana cara dia melayani, bagaimana dia berhubungan dengan orang, bagaimana dia berjumpa dengan orang sakit, melayani sesama manusia, ikut dia. Soal makan pun ikut dia. Apa dia makan? Pada ketika itu dia cuma makan ikan, roti. Anggur yang tidak difermentasi. Ya. Oh. Belalang boleh. belalang pun ada jenis. Ya. Sebenarnya belalang kita boleh makan, kita boleh buka di dalam Imamat 11. Imamat 11 ayat 22, inilah yang boleh kamu makan dari antaranya, belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. Oh, belalang padi masih boleh. Iya. Belalang kunyit ya kan di anu. Ya, soalan, contoh lah, mungkin kawan ataupun ahli keluarga kita sendiri dari dominasi kita, tapi dorang berpindah ke dominasi yang lain sebab dia ikut macam kawan-kawan begitu. Dan kalau di dominasi kita mungkin dia kurang aktif sebab dia tidak kawan. Tapi bila dia pindah di dominasi lain, dia jadi sangat aktif. Dia ikut dorang punya program itu ini dan itu ini. Tapi kita mau bawa dorang balik sama kita. Jadi itu macam mana tuh? Sebab dia sangat aktif di dominasi yang lain sudah begitu. Untuk melarang pun macam susah. Sebab tiba-tiba dia aktif sama yang lain, tapi yang didominasi kita dia kurang aktif. Oke, terima kasih. Pertama, mungkin di hubungan yang pertama, dia gara-gara dia pergi sana, mungkin di cara kita layan yang pertama, masih di tempat kita itu, ada dia sakit hati kah, ataupun ada yang dia tidak ngam kah, sehingga dia tidak merasakan Yesus di tempat kita. Terus dia cari di tempat lain, dan dia rasakan Yesus itu ada di sana. Jadi, bagaimana cara kita mau tarik dia, supaya dia kembali itu di pertanyaan yang paling susah mau dijawab. Sebab ini hal untuk mau mendekati seseorang ini bukan hal untuk mau dapat dia punya badan, tapi mau win trust dia. Nah, itu yang bahaya. Bukan bahaya, susah untuk dilakukan oleh sesiapapun. Mau win trust dia. Jadi, kalau dia sudah biasa di sana, dia sudah melayani di sana, cara mau buat dia kembali itu, kita perlu lihat apa yang pada masa lalu ataupun pada masa silam itu, kalau siapakah yang ada salah, ataupun siapakah yang ada salah, ataupun diri dia sendiri yang terbuka hati mau pergi di sana, itu perlu diselidiki lebih detail lah, supaya kita ini mau bawa dia balik, mau win trust dia balik. Sebab salah satu pekerjaan yang terbesar ataupun amanat agung yang kita perlu lakukan sama-sama adalah mau win trust seseorang itu. Dan itulah tanggung jawab seorang pastor untuk win trust dia. Apalagi saya susah mau win trust seseorang, apalagi para yang tidak dapat belajar tentang ini, mau memenangi hati seseorang. Jadi dari situasi yang kita dengar sebentar tadi, itu dia punya solusi adalah cari di mana titik yang membuatkan hilang trust di waktu pertama itu. Karena dari sanalah itu bila dia berpindah yang di tempat baru dia itu
orang di sana dapat win trust dia. Jadi kita yang dahulunya sama-sama, tapi sekarang sudah berbeza akibat daripada kita tidak dapat tangkap itu trust dia. Jadi saya tidak mau kita yang dalam situasi seperti itu sudah, sebab itu sudah agak terlambat. Sudah agak terlambat. Saya mau yang kita sekarang. Sebelum si Ocha dia berkawan sama dia dengan yang lain, kita perlu win trust dia di sini. Ada dua sisi. Pihak teman-teman ataupun kawan-kawan perlu win trust. Yang kedua, pada diri kita sendiri. Misalnya ada yang kasih sakit hati dan kita tersakit hatilah. Jangan kita lihat orang yang menyakitkan hati kita itu, dan oleh karena satu orang kita melarikan diri daripada bukan orang itu tuh sebenarnya, dari Yesus. Wah. Nah, itu yang bahaya. Dengan satu orang kita melarikan diri dari ini orang kan, tapi kita lari itu sebenarnya bukan sama dia, sama Yesus. Jadi saya tidak mau kita di situasi seperti yang di sini sudah, sebab bahaya sudah, susah sudah mau kasih win trust kalau dalam situasi itu sudah. Tapi cuma satu saja yang kita boleh buat tuh kalau dalam situasi seperti itu. Kita perlu minta bantuan sama Roh Kudus. Sama seperti Rasul Paulus, dia bertobat bukan karena kasih taubat oleh orang, tapi Yesus sendiri yang pergi bertemu sama dia, bersama dengan Roh Kudus. Jadi cara itu adalah dengan doa kita untuk mendoakan dia. Tapi kalau ada peluang kita untuk sharing sama dia, jangan lepaskan peluang itu. Karena sedikit demi sedikit kita tabur trust sama dia, itu akan dikerjakan oleh Roh Kudus itu sendiri. Oke, terima kasih. Thank you, Pastor. Amen. Tambahan sedikit ya lah, tidak sudah. Cuma kalau ini yang situasi itu yang sudah berlaku, mungkin yang kita boleh buat itu hanya teruskan berkawan dengan dia. Kita tahu sudah lain kan, jangan sudah kita tahu lain terus kita mau jaga jarak. Kita berkawan saja, kita berdoa untuk dia macam pastor cakap, dan manalah tahu dari situ hati dia terbuka. So kalau kita berteman kan lama-lama dia pandai meluah. Begini dulu saya pindah. Dari situ kita tahu sudah apa. Jadi di sana kita boleh sudah bagi peluang untuk mau trust dia balik. Yes. Begitulah. Nah, jadi itu tambahan lah. Sebab itu benda memang banyak berlaku di tempat kita, kan? Tadi kan dia bilang dia pindah. Terus kau bilang kau kita harus yang sekarang. Terus apa Adi, macam mana Adi kita sebagai orang yang separuh baya nih mau tarik balik tuh crowd belia untuk semangat dalam Seventh Adventist, bah. Sebab kalau tengok activity kan, activity kita yang saya nampak camping, camping. Lepas tu mahal. Sore hari berwarna biru seluruh hatiku. Ya. Nanti kalau di dominasi lain dia akan ada macam camping, dia akan macam ada camping puji-pujian. Dan kalau kita tengok sebab ada juga kawan-kawan kita kan, kita nampak kalau derang dia tidak macam yang camping. Kalau camping ketat kan, kita ini tidak boleh buat, ini tidak boleh buat gitu. Tapi kalau derang datang sana kan macam yang tidak itu peraturan, hanya nampak macam memuji saja begitu. Mungkin kita tidak di sana lah, tapi kita boleh nampak begitu. Jadi sambung soalan kau lah. Iya, so jadi apa rasa-rasa yang kita sebagai orang yang keparbayaan yang boleh buat orang lebih dekat ataupun lebih beraktiviti di gereja. So saya tengok kalau zaman saya asal petang hari Sabat, EY memang sampai social night. Walaupun mama saya marah dulu lagi balik jam 12, saya balik jam 1. Betul? Begitulah kami dulu lagi. Tapi sekarang punya belia nampak jam 2:30 petang hari Sabat, sudah di gereja. Tidak tahu, saya tidak tahu lah. Keluar pun nanti malam
malah makan sup. Itu jangan nampak. Itu pun kalau kau nampak orang makan sup, kalau tidak lepak juga balik 2-3 game. So, bagi pendapat kau, tegur juga sikit-sikit yang di atas. apa apa yang kau rasa-rasa yang kita boleh buat lah, yang belum, yang tidak, yang kami boleh buat sebagai orang yang bukan pastor untuk Oke. kasih bagi orang. Bagi saya lah, kan saya sudah nampak ini jauh sebelum kita bincang lagi lah. Dan apa yang tidak dititik beratkan adalah mengetahui generasi belia sekarang. Kalau kita bawa generasi dulu untuk dijadikan pelayanan pada sekarang, tidak masuk sudah. Tidak masuk. Yes. Jadi kita perlu fleksibel dengan generasi belia pada waktu sekarang supaya itu masuk dari semua gender. Ya. Jadi mungkin ini perlu diperhatikan dengan lebih Semakin diperhatikan. perlu diperhatikan lebih serius supaya belia di luar sana dapat diselamatkan. Jadi kalau mau old school saja macam yang dulu, mungkin macam kita dapat masuk, tapi macam kita melehing sudah. Nanti kalau bukan mama panggil, bini panggil. Berkedip mesra, melihat rindu wajah cantik. Jadi itu yang kita boleh perhatikan dan kita perlu membiasakan itu. Sebagai kita yang sudah senior lah kan, perlu membiasakan apa yang tren sekarang. Perlu juga itu kita belajar apa generasi sekarang yang perlu dorang buat lah. Tidak boleh kalau kita tidak masuk itu dorang, macam mereka akan terabai, betul kan? Kalau kami buat yang macam yang dulu-dulu, terabai dorang nih. Sekali-sekala buatlah sukan MLK, tidak masalah itu. Kan, suka ML. Jadi tidak masalah itu. Tapi yang kita perlu hadapi itu, biarlah itu kita perlu hadapi kecaman-kecaman yang seperti golongan yang di atas kita. Iya, betul. Itu kita akan hadapi itu. Tapi mereka akan sadar kalau menggunakan skill dorang itu tidak masuk di zaman sekarang. Susah masuk. Tapi kalau mereka sadar, zaman sekarang sudah berubah, dia orang punya pemikiran pun perlu berubah sedikit. Sama lah macam politik. Iya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi untuk saya harap menjawab lah ini kan, menjawab ini pertanyaan supaya di luar sana para pemimpin ambil serius tentang ini. Memang boleh juga old school punya skill, tapi jangan terlampau di sana karena itu membuatkan para belia kita akan lari sendiri dengan skill kita. Dan yang paling tragis kalau orang lari pergi dominasi yang lain. Jujur cakap saya lah. Generasi sekarang, Apa yang kamu mau? Ya, kalau kamu mau activity kan, activity yang macam mana yang kamu mau? Dok, bilang kan generasi muda. Jadi kita boleh tanya, mana tahu lepasnya kita boleh sedikit ilham. Sebelum dorang bagi mungkin dorang kasih kita punya masukan lah kan. Kita punya agama ini sudah macam terlambat sedikit di sisi sebab masih menggunakan yang lama. Di dominasi lain itu sudah ke arah sana. Jadi kita jangan terpenjara di masa silam kita untuk digunakan dalam hal seperti ini. Jadi apa yang kamu suka ada kalau kamu? Coba ada kasih tahu. Tahu lah. Yang tua dulu. Kau yang paling muda sini. Yang antara kami punya generasi kau. Oke, bagi saya sendiri, saya oke saja. Saya enjoy dengan yang aktiviti apa yang gereja, ya apa yang gereja kita bagi sekarang. Saya
oke, saya setuju. Tapi ada mungkin ada sedikit mungkin kadang-kadang saya terpikir, ih bukan orang sudah buat kah dulu, kenapa orang ulang lagi kan, gitu. Mungkin dari yang dulu-dulu, mungkin Kalau boleh itu aktiviti janganlah yang buat ulang. iya jangan yang terlampau lah. Jangan kerap lah kan. Sama yang apa yang pasar cakap tadi yang dominasi kita mungkin ada terlambat sedikit. Dari segi apa? Dari segi cara mereka tarik crowd khususnya ini para belia. Kalau saya, kalau untuk activity yang sekarang yang selalu dijalankan, saya oke saja. Saya rasa enjoy saja. Cuma macam dia cakap tadi lah, mungkin pelbagaikan activity yang lain-lain begitu. Macam kalau dari segi game, kami pun mau ada game yang baru begitu. Kadang-kadang kebanyakan game kami balik-balik itu, tapi best juga lah kalau tidak selalu. Kayak begitu. Oh, saya pun bangan. Saya pun muda, Bah. Tidak mau saya bercakap. Kalau saya lama kah baru kah sama juga, yang penting memuji Tuhan kalau saya. Cuma kalau dia bilang activity, mesti setiap orang daripada kita mesti mau ada fun kan. Mana syok dalam life ini tidak ada benda-benda yang menyeronokkan kan, fun. Jadi kalau yang fun tuh ada beza kayak yang lama sama yang baru. Saya nampak sama juga sebenarnya lah bagi saya. Tapi kalau mau semua orang dalam hidup mesti mau ada benda baru, Bah. Macam kita punya activity, kalau kita punya contoh lah, ini contoh aja, kadang-kadang kita buat camping, macam activity yang semua orang tahu sudah, Bah. Coba saya sarankan atau cadangkan buat satu benda atau satu kali yang satu activity yang orang tidak tahu, barulah yang kalau dalam tuh contoh kita mau buat camping, ada activity baru nanti, dia bilang baru. Banyak orang terasa mau ikut, mau tengok macam mana tuh activity baru gitulah. Kalau sebelum ini kita basic drill ya, jadi ada minta kamu buat persembahan menari, begitu kan? Kalau saya mungkin Ya, gitu lebih kan. kepada begini, Bang. Kan selalunya camping Seven Day Adventist yang paling famous camping Pathfinder. Tapi mungkin kita boleh kasih ubah nama dia. Camping shooter. Terus orang pun pikir, camping shooter apanya gitu. Contohnya lah kan. Apa activity dia? Bilang. Jadi adalah input-input baru yang kita boleh kasih masuk dalam tuh camping. Kan pastor. Tapi pastor jangan marah kalau boleh. soalan saya begini. Tapi macam berkait juga, oke. Dari pastor lah, pastor mau jawab macam mana? Macam mana kalau yang oke, saya ada banyak kawan saya sebenarnya. Ada kawan saya yang ada agama kita, cuma dia tidak terikut nih Pathfinder sebab dia punya tolong jangan disclaimer ya, Bah. Dia macam nih, dia punya family motto masuk surga tuh masing-masing, Bah. Bukan saya yang bawa anak saya masuk surga, masing-masing begitu. Jadi begitu. Dia macam tidak pendedahan, Bah, begitu. Jadi lama-lama kan dari keluarga dia anak dia bosan pergi gereja. Permulaan dia bosan ikut Pathfinder, ikut activity gereja lah, bukan Pathfinder aja. Pasti lama-lama dia bosan pergi gereja. Lama-lama terus dia tiap bisa sembahyang begitu. Jadi kalau bagi pastor lah, pemandangan pastor pun ada keluarga sudah. Sama tanya yang macam mana, apa pendapat pastor bagi yang keluarga yang begitu, yang dia berpemikiran dia begitu, Bah, yang masing-masing begitu. Terima kasih. Itulah saya bilang sebentar tadi sudah kita katakan perlu ada pembaharuan cara kebaktian di gereja. Mungkin salah satu para anggota dari dulu sampai sekarang begitu-gitu itu cara kebaktian di gereja. Dan
begitulah dari dulu sampai sekarang. Mungkin kamu pernah, kamu di sana pada masa saya bikin perjamuan kudus kan, dan saya rasa baru pertama kali begitu kali, yang cara saya bikin, Oh, yang ya, cara saya bikin itu perjamuan kudus. Jadi boleh buat kelainan di dalam kebaktian itu, tapi asalkan itu memperlihatkan Yesus. Jadi saya bikin itu perjamuan kudus pada ketika itu memang saya mau kita fokus sama Yesus yang sudah mati di kayu salib. Dan dalam penglihatan saya masa itu, saya nampak semua tersentuh lah dengan, bukan karena saya itu, tapi mereka mengingat bahwa benar-benar Yesus itu mengampuni pada ketika itu. Hasil daripada kan kalau kita bikin itu, kita punya perjamuan kudus, itu saja. Cuci kaki, makan itu, makan ini siap. Tidak yang mau berkata-kata, tidak yang macam rutin. Itu saja. Terus contoh, kalau kita punya kebaktian, rutin juga. Pergi gereja, menyanyi, lepas itu dengar laporan mission, lepas itu dengar sekolah sahabat, berbincang sedikit, terus pengumuman, terus nyanyi, terus khotbah, terus pulang. Begitu saja kan? Ya. Jadi kita perlu pikir macam mana supaya yang setiap pergi gereja itu ada di depan. Setiap hari Sabat ada yang dia tersentuh di hari Sabat. Saya suka kalau setiap orang yang pergi gereja, dia akan, saya sangat beruntung ada di gereja hari ini. Bukan yang pergi gereja, itu, dia ulang balik. Happy Sabat, itu, dia ulang balik. Jadi, antara pasal para belia malas pergi sana, sekarang saya di rumah pun, tinggal telepon pun, hari Sabat juga saya ikut itu kebaktian. Begitu. Nah, tapi saya mau supaya ini angan-angan sebagai pastor, angan-angan supaya setiap yang pergi gereja itu dia dapat satu yang, wow, saya kenal Yesus hari ini. Wow, dari itu khotbah saya diperbaharui. Dia punya perjalanan kebaktian bagus. Tapi semua ini dimulai dari rumah sebenarnya. Dimulai dari rumah. Dari ladang pertama satu persatu kita ini, kita punya keluarga. Kalau keluarga kita sudah kasih touch hati kita dari keluarga, bila pergi gereja dan hari Sabat itu, lagi kena touch hati di sana, kita akan balik, pergi keluarga balik, ada satu berkat yang lain kita rasain. Saya yakin. Dan sangat sulit untuk dilakukan. Sangat sulit dilakukan. Itu pasal setiap kali kalau di mana-mana saya berkhotbah, saya mau yang khotbah saya itu tidak berlalu begitu saja. Kadang-kala kalau ada yang mau mengantuk sudah masa khotbah saya lah kan, saya sakit hati. Betul, saya sakit hati. Dan saya datang di rumah, kenapa betul apa yang saya cakap ini? Begini saya cakap tadi, kenapa tidak kena tarik di hati dia bilang. Iya, kenapa dia masih mengantuk? Jadi saya ubah sampai segala sesuatu pun tidak sedih ini tadi. Semua itu perlu diatur dengan baiklah. Jadi yang paling penting di sana itu apa perancangan di lembaga gereja, dan perlu perhatikan memenangkan itu hati seseorang. Sebab kebanyakan sekarang banyak yang pergi gereja itu gara-gara sakit hati. Banyak gara-gara bukan. Banyak yang saya tidak mau pergi gereja sana. Ada sianu. Ini yang banyak. Iya. Banyak yang begitu. Gara-gara dia tidak banyak, ada gasianu di sana. Ada
kamu pegang kunci surga. Oh, Jadi Apa kata kalau setiap hotel kita ganti anggota gereja, kan bagus. rombak. Contohnya kalau macam Tenggilan sini dengan sana pasti berganti dorang. Gitu. Jadi ya contohnya orang Tenggilan akan melayani dorang akan dilayani oleh sana begitu. Kan bagus kalau begitu. Ya, supaya tidak lagi yang hari Sabat itu aja kau jumpa, hari Sabat itu aja kau jumpa. Tapi tidak juga begitu tuh kalau contohnya ada Semonak cantik kan. Biarpun setiap hari Sabat sana juga tuh. Bila tidak pergi sama yang tuh yang kau punya keras baru kamu mencari. Tapi bagus tuh begitu. Iya Pak. Jadi mungkin perlu juga ada pembaharuan dalam kita punya tuh lah. Sebab terlalu bukan juga old school. Boleh juga guna Pak, tapi ada mungkin Sabat ini sama macam old school, tapi Sabat depan kita kasih baru sedikit. Ubah-ubah. Yang menang itu juga. Oke, shalom. Jadi kita punya episode berakhir di sini. Saya tidak tahu berapa episode. Saya tidak tahu sebab nanti mau edit mungkin ada yang dalam 1 menit pun jadi 2 episode sebab kita buat part by part. Lepas itu saya tidak akan lebih daripada 1 menit dalam 1 part supaya dia macam 1 tahun. Lepas itu kalau 1 tahun terus kita boleh jumpa lagi orang baru. Mungkin kalau orang lagi bagus lagi lah kan juga untuk jadi podcast begini. Bukan podcast bernama dia ini apa nih begini. Kami punya perbincangan sejalan sebagai mungkin luah-luahan hati gitu. Kami pun perlu juga luahan hati yang didengar oleh atasan. Contohnya macam yang tiada lain tuh. Yang menang itu juga. Ataupun mungkin teguran juga untuk mungkin yang di atasan sebab kita orang kan tidak juga boleh bercakap, kami tidak boleh sampai kepada yang di atas Pak. Contohnya boleh sebut gitu. Tidak boleh contoh, tapi yang di atas lah, kira di atas kami lah begitu. Mungkin kami boleh meluap pun sama pastor saja ataupun kami punya kawan-kawan. Kenapa begini bilang. Mungkin ada juga bagi kamu yang kamu pun nampak sudah, yang di atas pun nampak sudah, cuma belum ada lagi idea ataupun belum lagi kamu dapat kasih track itu benda. Cuma pendapat saya mungkin mungkin kami buat hari ini mungkin boleh dibuat oleh beliau lain supaya ini menjadi kamu punya kekuatan ataupun contoh untuk bercakap berani bercakap begini di depan sosial media. Ini untuk kebaikan sesama Kristen, bukan mau jatuh dominasi lain, tapi untuk sesama Kristen lah kalau saya. So teruskan untuk memuji nama Yesus, teruskan untuk mendahulukan Yesus, teruskan juga mencintai saya setiap hari. Oke, jadi kamu ada kata-kata? Jadi kalau tidak kata-kata, kamu semua pun boleh tinggal sana, baru kita tinggal.